Udah kejauhin. Halo Genomets. Hai Genomets. Balik lagi nih ke podcast yang udah lama gak pernah podcast. Nah, apa tuh? Apa tuh? Kita sampai lupa loh. Iya, apa itu? Iya. Terakhir kita bahas apa ya? Terakhir kita bahas tentang UV. Oh iya benar, sinar UV. Terus waktu itu kita juga masih isi piringku. Isi piring. Ya, bisa dilihat di bawah ini thumbnail ya. yang sebelum-sebelumnya ya. Betul. Kembali lagi hari ini bersama Dr. Rebecca. Hai Dan Genomets. siapa sih ini dibawa-bawa mulu? Ini heran Koko, deh. iya. Siapa namanya? Koko. Oh, Koko. Aku udah kenalin di episode pertama, ini namanya Koko. Oh, cicinya mana? Belum ada. Kamu mau Beliin aku dong. angkat cikinya? Aku jadi cicinya ya. Hari ini kita cewek-cewek semua. Tapi podcastnya bukan tentang cewek ya. Ya. Jadi lebih kita mau universal. tentang apa nih? Kita hari ini ingin membahas tentang gimana sih orang-orang yang masih muda nih ya kelihatannya, tapi badannya udah jompo. Kayak siapa? Saya. Relate ya. Sangat relate. Oke. Gitu. Tapi saya nggak termasuk kok. Genomets. Oh gitu. Mudah-mudahan. Udah kita aja ya. Udah dicek genetiknya. Udah dong. Langsung ya ditembak saya. Iya dong. Oh. Nah, terus gimana nih, kira-kira sebenarnya kita pengen tahu sih, kenapa sih kok bisa ada orang yang masih muda, Dok? Usianya terutama, badannya juga kita ngelihatnya masih muda. Kok bisa serba jompo gitu loh, ngapa-ngapain tuh serba, misalnya nih ya kayak saya nih ya, baru duduk terus berdiri langsung kretek tuh kayak udah tua gitu ngerasanya. Atau baru jalan sedikit udah sering pakai koyoan gitu ya. Iya loh. Jadi gimana Iya, Dok? iya, Kenapa iya, bisa iya, ada benar, tren benar. seperti itu di antara kami? Ya ampun. Iya. Jadi kenapa masih muda kok udah jompo gitu ya? Nah, sebenarnya balik lagi sebenarnya kalau kita sekarang gitu ya, ada namanya umur actual age dengan cell age gitu ya. Jadi sebenarnya sel tubuh kita tuh usianya berapa dan actual itu berapa gitu. Jadi udah ada teknologi yang emang bisa melihat gitu ya. Sebenarnya kongruen gak sih, sejalan gak sih, ada yang actual age kita misalnya masih 27, 28 gitu ya. Tapi somehow ada yang cell age-nya sudah 40 gitu. Berarti sebenarnya itu yang dinamakan sebenarnya di inside-nya dia udah ada penuaan. Sedangkan actual age-nya dia masih muda gitu ya. Kalau dia born-nya itu dia masih muda. Berarti kan udah ada penuaan selnya gitu ya. Nah, hal-hal itu sebenarnya pasti yang paling utama adalah dari asupan kita. Pertama pasti asupan kita, you are what you eat gitu kan. Nah kalau misalkan memang kita banyaknya makanan yang banyak mengandung karbohidratnya kelebihan, gulanya kelebihan, saya bukan bilang nggak boleh sama sekali ya, tapi memang udah lebih ekses gitu ya. Nah itu sel gula itulah yang bisa menjadi damage untuk sel baik kita gitu. Nah jadi balik lagi tadi, biasanya kalau misalkan sekarang udah lebih ke fisik ya udah mulai gampang pegel, terus kalau misalkan olahraga dikit besoknya udah nggak bisa masuk kantor gitu ya. Langsung izin. Iya gitu ya. Terus abis itu misalkan hari ini outing terus besoknya aduh nggak bisa datang, kecapean gitu ya, padahal usianya masih 20 atau early 30 gitu ya. Nah itu biasanya memang tadi karena kekurangan zat mikronutrien gitu. Nah paling sering adalah vitamin D, karena vitamin D itu bagus sekali untuk regenerasi sel gitu ya. Terus antioksidan juga ada, terus sel imun juga bisa untuk diimbus dengan vitamin D sama magnesium. Oh magnesium juga. Iya. Jadi magnesium itu berfungsi untuk pada proses kontraksi otot dan relaksasi otot gitu. Jadi kayak kalau suka pegel-pegel dan segala macam gak jelas ya, ada kemungkinan dia juga bisa kekurangan magnesium. Termasuk zinc gak sih Dok? Nah zinc juga. Tapi magnesium, zinc, vitamin D itu semuanya zat pembangun yang memang bagus untuk regenerasi sel
otot dan lain-lain sih gitu. Nah, terus kalau misalnya sel kita tuh memang umurnya tuh lebih tua daripada usia kita yang sebenarnya, itu bisa kita mudain lagi nggak sih, Dok? Nah, kita bisa usahain gitu loh. Kan tetap di dalam tubuh kita selama kita masih hidup ada proses regenerasi sel namanya. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita Tuhan itu udah menciptakan pinter banget. Ada yang namanya apoptosis. Jadi memang ketika selnya itu udah tua atau dia terprogram, dia bisa mati sendiri dan digantikan sel baru. Nah, hal-hal regenerasi sel itu yang bagus itu ya bisa kita induce dengan pola hidup sehat yang pasti, olahraga ya, terus makan makanan yang mengandung protein, mineral, vitamin gitu ya, dan yang paling utama adalah juga istirahat. Nah gitu. Istirahat mesti berapa tuh? Kayaknya lebih sering istirahat ya. Istirahat di Kalian tempat. gini loh, genomeds mageran itu leha-leha doang di tempat tidur itu bukan istirahat namanya. Apa itu, Dok? Ya itu namanya laying down. Not resting ya. Itu namanya laying down. Kayak tidur-tiduran. Yang namanya istirahat itu adalah tidur yang kualitasnya bagus, kuantitas dan kualitasnya. Deep sleep-nya bagus gitu ya, tidak mudah terbangun seperti itu. Nah, jadi kalian para kaum mager, ya termasuk saya mungkin ya kalau di rumah. Siapa mager itu? ya. Itu bukan berarti enggak lagi istirahat aja tapi main HP. Ya enggak lah. Kan tetap aja mata kalian terus bekerja, otak kalian terus bekerja. Itu namanya bukan istirahat tapi ya literally mager aja. Itu enggak dihitung dalam waktu istirahat. Nggak mau ngapa-ngapain aja. Iya, enggak mager aja gitu ya. Itu maksud saya adalah istirahat yang cukup adalah tidur yang cukup 6 sampai 8 jam satu hari dengan kualitasnya juga bagus. Deep sleep-nya oke, terus ada fase REM dan lain-lain gitu. Dan satu lagi stres. Jelas, ketika kita stres, neurotransmitter di otak itu akan banyak mengeluarkan hormon-hormon yang buruk untuk metabolisme. Nah, saya nggak bisa bilang kita harus menghindari stres. Iya loh. Nggak susah bisa kan? loh. Apalagi anak zaman sekarang kan stresnya banyak kan. Iya. Kami strawberry generation ya, or sandwich generation. Kami itu sangat lemah. Iya, yang kita perlu adalah manajemennya. Nah, itu. manajemennya Ya dong. kan, gitu. Jadi kita harus, saya nggak pernah bilang kalau saya bicara, saya nggak pernah bilang ya hindari stres. Saya pasti akan bilang adalah manajemen stres. Stres yang Anda dapatkan itu harus dimanajemen dengan baik, gitu. Oke, berarti tadi bisa ya, Dok, ada harapan ya untuk kita memperbaiki Oh, bisa usia banget. sel kita dari Yes. healthy lifestyle. Iya, bisa banget dari healthy lifestyle tadi, olahraga 150 sampai 300 menit per minggu. Nah, kalian di mana nih? Di range 150 atau di range 300? Nah, itu kan kalian harus sebaiknya kalian cocokkan dengan what inside you gitu kan. Nature-nya kalian seperti apa, genetik kalian seperti apa. Jadi kalian bisa pas banget nih mau pilih olahraga yang seperti apa gitu. Oke. Tapi nih, Dok, ngomong-ngomong kalau masalah jompo tuh buat kaum muda, penyakit apa sih, Dok, yang harus diwaspadai sebagai kaum jompo? Oke, karena tadi aku udah bilang bahwa sebenarnya jompo itu kan sebenarnya sangat erat kaitannya sama lifestyle ya. Baik dari intake, output, jadi makan, aktivitas, terus tadi istirahat dan stres. Nah, tentu yang saudara sekandung dengan kejompoan itu gitu ya. Kira-kira dia bisa sakit apa nih kalau jompo? Berarti biasanya orang yang suka sering jompo itu biasanya mungkin aktivitas fisiknya juga dia kurang. Ya enggak? Jadi biasanya orang yang aktivitas fisiknya atau olahraganya emang udah oke, dia fisiknya akan lebih bugar. Gitu. Berarti dia nggak jompo tuh, maksudnya dia lari ya oke, 5 kilo oke, segala macam ya. Berarti dia fisiknya akan lebih bugar gitu kan. Berarti untuk kaum jompo yang dikit-dikit udah capek segala macam ya, kemungkinan memang fisiknya kurang bugar. Dan itu erat kaitannya dengan penyakit-penyakit metabolik nantinya gitu kan. Apalagi tadi gizinya tidak seimbang, banyakan yang gula-gula, boba dan lain-lain. Instan juga. Yes, yang instan juga gitu ya. Jadi penyakit-penyakit metabolik kayak obesitas gitu ya, terus osteoporosis gitu ya. Apalagi kopi itu kan ada erat hubungannya dengan inhibisi atau jadi penyerapan kalsium di dalam usus itu kadang-kadang kalau yang genetiknya nggak cocok itu bisa jadi menghalangi penyerapan kalsium di
dalam usus sehingga dia akan lebih rentan jadi osteoporosis juga gitu. Nah itu tadi gitu ya, karena pola hidup yang tidak baik ya semua penyakit bakal muncul. Tadi osteoporosis bisa, terus obesitas iya, terus darah tinggi, tekanan darah tinggi iya, terus gula iya. Jadi memang ya kelihatannya sih nggak apa-apa masih muda ya, tapi dan tren penyakit gula darah tinggi itu sekarang udah menuju ke arah usia 30. Dulu saya waktu belajar kedokteran awal-awal, penyakit gula darah tinggi itu adalah penyakit degeneratif yang dimulai dari usia 40 ya. Nah sekarang enggak loh, waktu aku lagi vaksin COVID itu gitu kan kita tensi dulu kan semua orang. Nah usia 29, 28 itu tensinya tuh udah banyak 150, 160, jadi udah bergeser ya. Kurvanya tuh udah bergeser ke arah yang lebih muda sekarang itu. Seumuran kita Put. Aku masih kakak dong berarti aku panggilnya ya. Aku masih 20 lah. Kak Putri sama Kak Wulan ya. Itu mencengangkan loh. Gitu. Gesernya cepet banget berarti. Iya, cepet banget ya. Jadi waktu dulu tuh aku belajar 40 masih jauh, masih lama, tapi sekarang emang udah sangat mulai bergeser ke arah yang lebih muda-muda lagi untuk penyakit-penyakit seperti itu. Berarti gaya hidup ya yang harus di Soalnya gini, waktu aku kuliah kalau mau makan siang tuh ke kantin jalannya mesti jauh dulu. Nah sekarang udah tinggal minta tolong, tolong dong ambilin, ada di dari depan. GoFood udah ada. Tinggal klik. Iya, terus dulu mau cari literatur, kita mesti jalan dulu ke library atau enggak kita bahkan sampai ke library di rumah sakit pusat segala macam gitu ya untuk dapetin literatur, jurnal dan lain-lain. Nah, sekarang tinggal klik doang udah keluar semua. e-book ya. Iya, jadi memang aktivitas fisik seseorang juga sangat berkurang jauh. Gitu. Nah itu bahaya tuh mengintai para kaum mager dan rebahan ya. Kok agak tersindir ya saya. Kok rebahan. Iya loh, karena kan aktivitasnya tuh harus di ini ya, stimulasi ya. Iya, benar. Harus dibanyakin. Sebenarnya kalau itu sih mudah, kita nggak harus kayak ya udah saya harus daftar gym atau saya harus daftar apa gitu, yang enggak ya. Semisal mulai dari kayak kalau ngambil taksi online atau apa gitu ya, kita delivery makanan ya kita jangan nyuruh orang, kita sendiri yang turun kayak gitu ya. Jadi terus kalau misalkan kita mau ngecas ya kita jangan taruh casan itu deket tempat kita, at least kita jalan dulu berapa langkah untuk naruh gitu loh. Kita semuanya biasanya udah kita taruh deket-deket kita, jadi kita memang minim movement juga gitu. Nah kayak gitu. Terus kalau misalkan kita parkir ya ambil aja yang pojok paling sana biar kita ada alasan jalan berapa ratus langkah lebih jauh gitu ya. Kita biasanya sedekat mungkin sama pintu ya. Gitu. Jadi tips-tipsnya gitu. Jadi ya memang kita sekarang udah macet dan segala macam, susah banget cari waktu. Ya kita bisa, kalau kita mau kita bisa kok gitu ya, cari aja parkir yang agak lebih jauh daripada tempat kita ini gitu ya. Gitu sih bisa nambah-nambahin lumayan 500 langkah ya kan, daripada nggak sama sekali gitu. Benar. Yuk, buat reminder kita juga ya. Kayak langsung di bus gitu ya. Ingat, gak Kenapa boleh sih tema mager. hari ini gitu banget? Soalnya kayak gitu tersindir. Ini benar-benar ya temanya ya. Ingat kaum muda yang selalu merasa jompo, bentar-bentar pakai koyo, bentar-bentar minum apa tuh yang jangan sebut merek. apa itu? Yang kuning-kuning Yang lah kuning-kuning pokoknya. itu nah. Kuning sachet gitu. Banyak ya itu. Ada bejo. Bener. Bejo masih boleh. Boleh. Ngeri kali ya. Aku nggak ikut Masih satu family soalnya. Gimana nih sebagai kaum jompo, apa sudah terjawab? Agak jelek ya, tapi jadi penasaran deh. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya highlightnya tuh tadi saya di kopi. Kalau misalnya minum kopi itu, kalau untuk beberapa yang genetik tertentu itu di kopi itu bisa menyerap kalsiumnya mereka gitu kan. Terus berarti genetik itu juga sangat menentukan pola lifestyle kita kan ya dok ya. Nah genetik itu kan diturunkan ya dok. Nah kalau misalnya diturunkan
sama pola lifestyle kita itu yang baik secara genetik apa, tapi penyakitnya juga diturunkan nggak sih? Resiko penyakitnya tuh diturunkan nggak sih dok secara genetik? Iya, ada beberapa penyakit, terutama penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Aus kayaknya nih. Tenang dok, Kalau tenang dok. Iya ada minum ya. ayo panitia ya. Ya, terutama penyakit tidak menular itu mostly memang menurun secara genetik gitu. Nah, biasanya kalau penyakit menular kan ya pasti bisa kena kita kan karena misal dari udara gitu ya, atau dari vektor tertentu, nyamuk lah, serangga tertentu atau mamalia gitu ya, itu penyakit menular. Nah, kalau penyakit tidak menular mostly at least setidaknya risikonya itu bisa nurun. Nah, permasalahannya kan kita itu adalah persilangan dari leluhur kita gitu kan. Memang kita 50% dari ayah, 50% dari ibu. Nah, tapi ibu dan ayah kita juga merupakan 50% dari kakek nenek. Kakek nenek merupakan 50% dari buyut dan lain-lain. Yang dapat ke kita nggak tahu yang mana gitu loh. Karena walaupun saya sering bilang kalau misalkan kita udah tahu nih genetik ayah ibunya, kita bisa memperkirakan nggak sih genetiknya? Bisa, tapi kan kombinasinya masih banyak, kemungkinannya masih banyak gitu ya. Apalagi yang cross race gitu, yang benar-benar entah dari mana beda ras. Kita jadi akan lebih sulit gitu ya. Jadi bisa menurun, tapi ke kita apa nggak tahu. Oh iya benar. Gitu. Dan kalau misalnya pun menurun, aktif tidaknya itu juga kita Yes, nggak tahu ya. itu bisa jadi aktif tidaknya mungkin akan aktif. Kalau kita ada risikonya kemungkinan akan aktif, tapi kapannya nggak tahu kan. Iya benar. Gitu. Nah, jadi sebelum itu aktif ya kita harus prevent dulu supaya itu si penyakit-penyakit jelek itu nggak aktif jadinya gitu. Melalui tes genetiknya. Ya. Soalnya Mana kalau nggak- tuh produknya? kita punya banyak Genomeds, tergantung kebutuhannya. Tapi kalau yang kita bahas hari ini untuk kebutuhan healthy lifestyle, pola hidup sehat, sama kebutuhan nutrisi dan olahraga yang cocok itu apa? Pastinya tes Nutrigen Me Life. Ya. Betul. Bukunya nggak ada. Tapi ada produk-produk lainnya yang mungkin cocok. Jualan jadinya ya. Oke. Gitu. Nah, berarti itu tadi menarik banget ya. Berarti tes genetik itu bisa turun sekaligus sama resiko penyakit. Nah, oh ya satu lagi, jadi recovery time dari ini juga berhubungan dengan jompo ya. Nah, muscle damage dan recovery time dari seseorang juga itu tergantung dari genetik yang dia punya. Jadi gini, misalkan ada satu orang yang memang dia bugar, maksudnya secara genetik recovery time setelah olahraganya itu dia lebih cepat dibanding orang lain. Dan ada orang-orang tertentu, contohnya saya, yang ketika olahraga tuh harus ada rehatnya. Harus ada kayak fully drain dulu gitu ya, fully istirahat, resting, baru lusanya baru saya boleh olahraga lagi. Karena saya untuk muscle damage ketika kita berolahraga kan otot kita kan dipakai lebih besar daripada hari biasanya. Nah, pasti akan ada seperti penumpangan asam laktat dan lain-lain yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, saya itu untuk recovery dari kayak gitu, yang kelelahan itu memang lebih slow daripada orang lain. Jadi saya tuh harus memang bukan karena mager, bukan karena apa, memang genetik saya bawaannya tuh memang abis olahraga hari ini dijeda, besok baru olahraga lagi. Dan intensitasnya tuh kalau newbie nggak boleh langsung kayak high intensity gitu. Nggak boleh tiba-tiba ada di YouTube ngikutin apa terus yang HIIT gitu ya, terus saya harus langsung HIIT, nggak bisa, langsung demam. Saya pernah sih jadi langsung demam diare gitu 3 hari berturut-turut ya itu ya. Jadi sampai diare loh. Benar. Jadi jompoknya itu ya tadi in terms of what gitu ya, beda-beda di masing-masing. Nah, memang ada orang-orang yang tadi muscle damage-nya itu dia memang lebih prone daripada orang lain, dan recovery dari exercise-nya dia memang lebih slow daripada orang lain. Nah, ya, kita harus lihat diri kita sendiri sih yang mana. Bukan berarti kita jompo. Kalau habis olahraga terus pegal semua sih bukan berarti kita jompo gitu.
berarti bisa ya dicek dulu genetiknya tipenya apa. Jangan sampai emang dapet yang genetik kayak punya dokter itu yang emang harus ada istirahatnya, terus kita tiba-tiba baru 1 hari besoknya udah tepar berarti gue jompo, nggak bisa gitu. Iya gitu. Dan apalagi kalau misalkan kita udah bayar trainer, nah itu kan biasanya mereka kayak nge-push. Nah tapi mungkin lebih baik kalau kita udah ada baseline-nya, kita bisa kasih tahu sih, edukasi. Saya tuh kayak gini loh, tolong bikinin yang ada resting time-nya dan terus lebih banyak repetisi daripada dia naikin kilogram angkat bebannya. Itu berhubungan sama yang cedera otot itu juga kan, Dok? Cedera otot dengan yang tadi saya bilang recovery from exercise. Jadi lebih baik repetisinya coach saya dibanyakin, jangan langsung naik bebannya berapa kayak gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitu yang kita bisa dari pemeriksaan genetik, jadi kita bisa tahu yang tepat buat kita apa gitu. Penting banget ya. Daripada coba-coba. Iya benar. Buat diri sendiri coba-coba. Saya udah coba-coba. Saya waktu itu saya belum tahu ternyata saya slow recovery. Terus saya main ikutin aja, itu benar-benar itu luar biasa, sakit banget. Nyiksa diri sendiri ya. Sakit banget. Kurus kagak, sakit iya. Gitu. Oke. Nah gitu. Kakak Putri ada ini lagi nggak pertanyaan-pertanyaan menggelitik lainnya? Udah dijawab semua sama Dok Beka, sudah tertusuk kayaknya. Langsung dijawab. Sudah terimain semua sama Dokter Beka. Ya. Itu tadi Genomeds little chit chat kita tentang kenapa orang muda kok bisa jompo. Salah satunya tuh ternyata usia sel kita tuh sama sel badan kita sendiri tuh bisa beda. Tapi good newsnya kita bisa memperbaikinya dengan pola hidup sehat. Nah jangan lupa tadi kan ada beberapa nutrisi yang Dokter Beka udah sempat mention kan, kayak vitamin D, antioksidan, magnesium, zinc. Itu adalah makanan-makanan sel kita untuk meregenerasi sel ya Dok ya, benar ya? Benar. Nah terus sama lebih penting lagi untuk cek nih genetik kita apa. Itu sih yang paling penting kayaknya ya, biar nggak nyiksa diri sendiri kayak Dokter Beka. Aduh, jangan lah, biar saya aja ngerasain itu luar biasa ya, banget sakitnya. Oh God, karena semuanya sakit banget dari kepala sampai kaki, sakit banget. Tuh, jangan mau kayak Dok Beka. Jangan deh. Iya, takutnya punya resiko yang muscle cramping atau yang recovery-nya itu slow, terus kita udah menjudge diri kita, kita jompo. Akhirnya nggak mau lagi olahraga, ternyata memang enggak, genetiknya emang kayak gitu ternyata. Oh my God, insight-nya keren banget sih Dok. Thank you Dok. Sama-sama Kak Putri, Kak Wulan. Hari ini kita dipanggil Kak karena kaum muda jompo. Kita bagian jomponya gitu. Terima kasih ya Dok. Nanti kita thank you, bahas Genomeds lagi juga. tema-tema yang lainnya. Kalau ada yang mau request boleh ketik di kolom komen. Terus jangan lupa untuk follow IG kita di @nutrigenme. Terus ada apa lagi? @primgenme, @kidigenme, sama @genme by Kalbe. Oke, kalau mau menghubungi kita ada di nomor CR di nomor berapa? 0852811113 Dan di website kita di www.genme.id. Oke, Genomeds. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Have a nice day everyone.